Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan kita bakal bahas video di patch baru, ya kan? Patch baru ini banyak banget. Kalau di convert ke PDF itu ada 16 halaman. Dan kalau teman-teman mau tanya aset gua ada berapa, aset hero itu kira-kira ada sekitar 56. Jadi logikanya nggak mungkin gue bahas 56 hero-nya secara spesifik. Tapi akhirnya gue menemukan solusinya teman-teman. Jadi untuk mempermudahnya, untuk penjelasan yang lebih spesifik, gue akan membagi kepada beberapa bahasan. Yang pertama tuh gue bakal bahas spesifik ke Hellcard dan beberapa hero yang mungkin mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Dan mungkin gue bakal berhenti untuk ngobrolin hero-hero yang di custom room-nya itu setelah gue ngebahas Varsha. Kemungkinan besar Varsha harusnya, atau Khalid lah intinya. Antara Varsha atau Khalid, pokoknya setelah itu baru nanti gue bakal bahas pengubahan statusnya. Kenapa? Karena yang awal-awal nih, kalau teman-teman baca di patch note-nya, yang awal-awal yang atas itu, mereka tuh bener-bener pure bahas perubahan hero-nya. Ada beberapa yang mungkin kena adjust, dari segi damage juga ada yang berkurang. Terus mungkin dari beberapa efek juga ada yang baru-baru lagi nih, ya kan. Kayak contohnya Link itu ada penambahan sedikit untuk skill keduanya. Nah tapi kalau misalkan untuk hero-hero lainnya nih, kayak misalkan Karina yang mungkin cuma ada perubahannya di pengurangan mana, ya kan. Terus ada Fanny pengurangan energi dan segala macam. Itu gue bakal bahas singkat aja karena jatuhnya dia bakal bareng sama si tanker-tanker yang mendapatkan adjustment atau buff dari statusnya, dari pertumbuhan defense-nya. Dan kita bakal mulai dari yang paling awal dulu, yang di revamp. Dan kemungkinan besar ini bakal di-ban 14 hari di MPL Indonesia atau bahkan MPL di semua region. Kita bakal mulai dari patch baru Hellcard. Kita bakal masuk ke hero yang udah pasti auto ban di MPL karena dia jatuhnya di revamp. Ya mungkin kalian bakal baru ngeliat Hellcard di minggu yang ke-8 kali ya, kalau misalkan kita hitung secara MPL, untuk MPL Indonesia lebih tepatnya. Jadi sekarang pasifnya Hellcard itu diubah sedikit teman-teman. Jadi kalau dia nggak kelihatan sama lawannya, kalau misalkan dia tuh nggak terdeteksi sama lawannya, dia bakal memasuki mode Prowler. Jadi ini namanya mode Prowler, ya kan. Jadi kayak ada efek hitam-hitamnya, terus pasifnya juga meningkat, ya kan. Nah malahan kalau dia ketemu sama lawan, nah efek Prowlernya ini berkurang. Dan 1 detik ketika dia ketemu sama hero lawan, atau dia tuh ke spot sama hero lawan atau terdeteksi, dia tuh bakal memperoleh movement speed tambahan dan attack speed tambahan, tapi secara singkat setelah terlihat. Kalau misalkan dia bener-bener udah kelihatan banget, nah dia jadi pelan kayak gini nih. Dia jadi bener-bener pelan banget. Dan ini pasif yang menurut gue lumayan baru dari Hellcard, karena jatuhnya mengubah lagi nih gameplay Hellcard yang sebelumnya kalau kelihatan ya udah Hellcard biasa aja. Tapi kalau sekarang tuh dia bener-bener kalau bisa jangan kelihatan gitu loh. Dan yang paling terpenting adalah pasif dari Hellcard yang terbaru ini memungkinkan dia untuk mengeluarkan sebuah kabut, ya kan, dan memasuki mode konsil setelah dia mendapatkan point kill. Tuh, ada kabut, dia masuk ke mode konsil dan dia menuhin pasifnya. Jadi kayak seolah-olah dia tuh kayak invisible sedikit, ya kan, kayak ada konsil sedikit untuk escape. Kita bakal mulai dari skill 1 juga teman-teman. Skill satunya sekarang kalau misalkan blink nggak ada target, ya dia kayak blink biasa gitu loh. Dia kayak bener-bener ngedash aja. Tapi kalau misalkan ada targetnya, skill satunya ya intinya sekarang bakal memberikan efek Terrify dan akan memberikan efek slow juga kepada musuh teman-teman. Ya ini kalau misalkan si Prowler mode-nya nyala ya. Kalau Prowler mode-nya nggak nyala kayaknya enggak deh. Nih Prowler mode nyala. Akan efek Terrify. Sabar. Gua harus mastiin sampai kena efek Terrify. Ini? Oh, oke. Oke. Kalau lagi ultimate berarti skill satunya udah pasti bakal ngeluarin efek Terrify. Tapi kalau misalkan nggak lagi ultimate ya kayaknya harus kena nggak sih? Terakhir sih soalnya waktu gue coba di advance server juga harus kena gitu loh efek Terrify-nya. Tapi kalau misalkan posisinya kayak gini ya kemungkinan besar nungguin pasifnya penuh ya. Pasifnya penuh dia baru ada efek Terrify gitu loh. Jadi kalau misalkan pasifnya nggak penuh ya, atau pasifnya nggak minimal segini nih, ya kan, efek Terrify-nya nggak bakal keluar tuh. Skill 2 nya masih sama, cuma sekarang udah nggak ngeluarin efek slow. Dan ultimate-nya juga ya masih sama sih, nambahin movement speed, ya kan. Cuma yang dihilangin tuh dari Hellcard adalah peningkatan attack speed yang dia punya. Dan ini pun termasuk juga kalau misalkan dia lagi lewat di jungle ya. Lihat tuh, dia bener-bener kayak nggak terdeteksi sama sekali. Mode Prowlernya aktif terus. Harusnya Hellcard bakal laris manis sih di rank games. Karena ini kan baru loh jatuhnya, baru banget kayak main kayak gini, ya kan. Terus ada efek asapnya juga, kabut gitu kan. Kalau misalkan kita nge-kill, tuh lihat minion aja nggak ngedeteksi gua gitu loh. Minion tuh nggak ngedeteksi gua karena gua dalam mode konsil.
Jadi gameplay Hellcard berubah ya teman-teman ya. Dia harus bersembunyi dulu, ya kan. Dan ini stacknya si Hellcard bakal meningkat ketika berada dalam keadaan mode Prowler. Nah tuh, ya kan, tuh. Jadi dia udah nggak perlu basic attack lagi nih. Fix mainnya Heptasis dan sejenisnya lah ya. Ini karena dia nambahin si pasif skill 2-nya tuh ketika dia tidak terdeteksi oleh lawan-lawannya gitu loh teman-teman. Ya kita coba buat normal di sini, ya kan. Kalau misalkan ada lawan, tuh lihat pasifnya tidak meningkat, tapi bisa dicari dari basic attack. Oke. Jadi pada intinya mode Prowler itu penting. Kalau kalian main Hellcard, kalau bisa jangan terdeteksi sama lawan kalian ya, karena tidak akan menambahkan pasif dari Deadly Poison Stinger. Kalau kalian mau main Hellcard di patch yang sekarang ya kalian harus benar-benar main di blind spot, ya kan. Tuh kayak gini. Dateng deh. Wah. Ya gameplay baru lagi lah buat Hellcard. Selanjutnya ada chip teman-teman. Jadi hero baru ini kayaknya kurang laris ya, dan akhirnya Debuffnya lumayan brutal sih sama Munton. Yang pertama pertumbuhan statusnya ya, pertumbuhan physical defense-nya meningkat, pertumbuhan magic defense-nya juga meningkat. Terus pasif, yang paling penting sih pasifnya sebenarnya. Jadi pasifnya sekarang kalau misalkan HP-nya chip itu lebih sedikit, dia bakal ngedapetin heal yang lebih banyak gitu loh. Contohnya gua pakai full HP darah segini ya sisanya ya. Nah pemulihan chip ini kan terjadi kalau misalkan dia makan kripiknya dan nungguin stacknya dulu nih sampai nanti dia selesai, healnya keluar efeknya, ya kan. Nah gua ngeheal 800. Sekarang gua bakal coba buat ngurangin darah gua lebih kritis lagi, ya kan, lebih low lagi. Kalau bisa segini, boleh nih segini nih. Baru gua bakal coba buat cari pasifnya si chip. Nah, ketika dia udah keluar dari pertarungan, sekarang kalau misalkan darahnya ini lebih banyak hilangnya, dia efek healnya tuh bakal jauh lebih tinggi juga. 1400. Bedanya 600 ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan pemanfaatan pasif kalian biar mungkin kalian tuh mainnya nggak buru-buru. Kalau misalkan sekarat juga nggak perlu pulang ke base gitu loh, karena lihat perbandingan healnya. Sekarang nih sisa darah gue segini 600, dan dia bakal makan terus tuh si chipnya atau cikinya ya, agar dia bisa nge-heal. Skill satunya ada peningkatan sedikit teman-teman, yaitu adalah damage yang berdasarkan maksimum HP dari target. Jadi semakin tinggi bar HP musuh atau semakin tebal darah musuh, damage-nya akan semakin besar juga. Dan ada pengurangan sedikit dari jeda sebelum pengaktifan basic attack yang diperkuat ya. Dia akan lebih mudah nih untuk menangkap hero-hero dengan menggunakan chip pakai skill satunya. Skill 2-nya ya cooldown-nya doang yang dikurangin dari maksimal 15 detik sampai 10 detik. Sekarang start di 13 sampai dengan 10 detik aja teman-teman. Jadi penggunaan skill 2-nya, rotasinya, mobilitasnya jauh lebih oke lah. Dia lebih bisa ngejer. Dan untuk teleportnya dia mengalami sedikit nerf ya kan, yaitu adalah pengurangan dari segi cooldown. Dan udah itu aja, dari segi cooldown aja. Jadi jatuhnya masih bisa di solve lah. Cuma nih yang menurut gua oke banget adalah penggunaan teleportation untuk skill spesialnya si chip ya. Karena buat sekarang cooldownnya tuh jadi 20 detik, dan ini nggak bakal bisa dikurangin dengan menggunakan item pengurangan cooldown. Jadi untuk teleportnya chip ini bakal jadi skill yang berbeda dengan cooldown reduction yang chip dapatkan gitu loh. Contoh sekarang gue bakal mau mainin chip yang cooldown reductionnya mungkin 45% kali ya, langsung aja gitu loh pada intinya. Langsung kita mainin kayak item-item pengurangan cooldown ya kan, hingga akhirnya kita mendapatkan maksimal 45% cooldown reduction. Dan untuk skill ultimate-nya, kalau misalkan kita berada di level maksimal, ini dia bakal ada di 27 detik. Wah gila, bayangin tuh. Ini shortcut bakal jadi skill yang menarik banget untuk digunakan. Apalagi kalau misalkan chip pakai skill ini aja udah cuma 20 detik. Dia datang ya kan, datang kejar musuhnya, buka flicker, buka skill 1 kalau kena, terus buka teleport. Teman-temannya datang dan dia bisa ngelakuin ini lagi, dia bisa ngeluarin shortcut lagi dalam kurun waktu 27,5 detik. Ya chip literally buff. Ini buff yang menurut gue sangat luar biasa banyak ya. Dan jatuhnya mulai dari status, pasif dan segala macamnya itu di buff semuanya untuk chip. Kayaknya Munton mau chip lebih laris sih digunakan, karena dia kan jatuhnya hero baru ya teman-teman ya. Selanjutnya ada Masya teman-teman. Jadi Masya ini juga mengalami adjustment yang cukup banyak. Gue lihat sih kalau misalkan pasifnya ya pasifnya kayak nggak berubah banyak, tapi yang pengen gue highlight tuh penggunaan untuk skill satunya teman-teman. Kita tahu lah skill satunya Masya yang sekarang itu kan akan memberikan enhance basic attack. Enhance basic attack-nya ini cuma 2 basic attack, dan setelah itu dia bakal menambahkan movement speed. Tapi yang pengen gue spotlight adalah ketika damage dasar pasif dari physical attack-nya ini akan mengikuti dari maksimum HP lawan ya jatuhnya ya. Gue bakal coba ke yang bot
nggak ada item penambah darah teman-teman ya. Gue bakal coba ngelakuin 2 hit. Ini adalah bot yang nggak ada penambahan darah. Ini adalah bot yang gue kasih 6 Guardian Helmet. Gue kasih kesini dulu 200. Oke, 229 untuk peningkatan damage-nya. Jadi dari satu passive skill ya kan, 2 basic attack-nya ini 229. Kita coba kesini 665. Oke, valid teman-teman. Karena di sini ada pembeda untuk penerimaan damage yang diberikan ya kan, padahal gua nggak pakai item apa-apa. Yang ini 168 kalau pakai enhance basic attack, di sini 229. Sementara untuk yang punya item penambah darah, basic attack-nya 377 dan kalau di enhance dia jadi 665 padahal levelnya sama. Gua nggak ada item attack apa-apa. Jadi secara nggak langsung Masya ini kayak bisa jadi jungler fix gitu loh dengan permainan yang seperti ini, dengan adanya buff di skill satunya. Karena damage dari pasifnya aja udah setara dengan persenan HP yang dimiliki sama target lawan kita gitu loh. Ya kalau gampangnya kalau kita mainin skill 1 ya kayak tadi ya teman-teman ya. Untuk basic attack-nya, untuk hero-hero tebel atau musuh-musuh tebel itu akan jauh lebih tinggi damage yang akan diberikan. Mungkin termasuk juga dengan Lord tentunya kalau misalkan kita bermain dengan Masya dan menggunakan skill 1 atau basic attack-nya. Buffnya juga masih banyak untuk penggunaan skill 1 karena penggunaan HP untuk skill satunya sekarang jauh lebih hemat dari yang sebelumnya 24% fix. Sekarang cuma jadi 24 sampai dengan 16%. Jadi semakin late game atau levelnya semakin bertambah ya kan, ya udah pasti dia bakal semakin kecil pengurangan darahnya. Tuh ya kan, bandingin sama yang level 1 tadi. Untuk penggunaan skill 2-nya, cooldown-nya juga dipersingkat teman-teman. Dari yang sebelumnya mungkin cooldown-nya di angka 15 sampai dengan 10 detik, sekarang cuma jadi 8 sampai 6 detik aja. Pengurangan HP-nya juga lagi-lagi sama ya. Jadi jatuhnya untuk penggunaan skill, Masya ini dikurangin. Mungkin sama kayak hero-hero lain yang dimana penggunaan mananya atau mana cost-nya itu juga dikurangi teman-teman. Dan untuk skill ketiganya kayaknya nggak ada perbedaan yang begitu signifikan. Skill 3-nya masih sama. Untuk skill ultimate-nya ya masih tabrak-tabrak thunderclap. Untuk damage yang diberikan ya harusnya sama gitu loh, karena jatuhnya di sini untuk ultimate-nya nggak berdasarkan persenan darah gitu loh. Di sini 1520, teman-teman bisa lihat ya kan, 1520. Di sini harusnya juga 1520. 1300 malahan. Apa nih yang beda? 1200, 1300. Gua rasa pengurangan HP-nya jauh lebih sedikit nggak sih? Kayaknya Muntun ngebuff skill 3-nya ini kayaknya emang sengaja teman-teman. Dia ngebuff skill 3-nya karena pengurangan HP yang digunakan ini dia jauh lebih sedikit gitu loh ketika dia berada di level yang ketiga ultimate-nya. Ya kan? Jadi dia nggak bisa tuh yang tabrak-tabrak terus kayak tabrak mainin garuk ya kan, habis itu langsung tabrak lagi, enggak. Ini jatuhnya harus ngeluarin hampir semua skill baru dia bisa tabrak lagi. Mau dibalance sama Muntun. Jadi mungkin sedikit mengurangi penggunaan Masya Roamer ya untuk di Land of Dawn. Jadi caranya adalah dengan melakukan buff untuk pengurangan darah dari si Masyanya sendiri. Jadi Masyanya nggak bisa nge-thunderclap 3 kali berturut-turut tuh nggak bisa. Jatuhnya dia mau balancing karena dia mau skill 1 skill 2-nya juga kepake gitu loh. Dan nggak cuma ngandelin ultimate untuk Masya di late game. Seperti itu teman-teman. Next ada Harit yang di-adjust, tapi tulisannya di buff sih teman-teman ya. Tapi karena gue juga mungkin setuju sedikit kalau ngomongin buffnya, karena teman-teman bisa lihat nih penggunaan Synchro Vision-nya, skill satunya. Twing. Wah, dia ledakannya terus jeda skillnya atau casting skillnya dia jauh lebih cepat sekarang. Tuh, dia bisa langsung meledak di sini. Dan untuk damage-nya, jatuhnya damage-nya juga sebenarnya di buff sih untuk base damage-nya ya terutama ya teman-teman ya. Tapi untuk damage ledakannya mungkin dikurangin karena jatuhnya kalau di tengah-tengah kayak gini kan di patch yang lalu kan Harit powerful banget tuh, ya kan? Sekarang ya lebih di balance aja jatuhnya. Dan untuk penggunaan skill 2-nya, sekarang penggunaan skill 2-nya tuh bakal ngeluarin shield dulu, ya kan, ketika dia digunakan untuk pertama kali. Tapi sekarang Harit itu udah nggak bergantung sama berapa jumlah lawan yang ada di sekitarnya. Karena ini shield yang dihasilkan ketika dia berhadapan sama satu pemain. Dan ini bakal jadi contoh, ya kan, kalau seberapa banyak yang Harit hadapi nantinya di Land of Dawn, shieldnya bakal tetap segini. Jadi ya peningkatan shieldnya harusnya bakal didapatkan ketika nanti dia menambahkan magic damage-nya, ya kan? Coba kita beli item-item magic damage ya kan? Starlium dan segala macamnya. Coba shieldnya makin gede gak? Shieldnya makin gede kan. Jadi kalian kalau misalkan sekarang main Harit ya
kayak dituntut untuk bikin full damage gitu loh. Karena kan ada tuh sempat kan itemnya bikin Thunderbelt, terus nanti bakal bikin item-item sisanya, item magic. Tapi buat sekarang kayaknya Harit bakal dioptimasikan untuk build item yang full magic. Karena mau berapapun lawan yang ada di sekitarnya Harit, shieldnya tetap segini, nggak bakal nambah gitu loh teman-teman. Selanjutnya mungkin ini main course yang orang-orang tuh kayak cari-cari banget gitu loh, yaitu adalah Link. Yang udah pasti dia mengalami buff yang sangat-sangat banyak ya. Tapi gue bakal mulai dari penyesuaian atributnya dulu. Jadi Link buat sekarang penyesuaian atributnya attack speednya dikurangi sangat-sangat masif. Yang attack speednya awalnya 80%, sekarang cuma 40%. Tapi penyesuaian pasifnya dia, critical chance yang akan diperoleh itu jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Sebelumnya itu 1,5 kali lipat, sekarang 1,6 kali lipat. Dan yang paling gue seneng dari Link adalah untuk critical chance yang bakal didapatkan ketika dia naikin level, ya kan. Sekarang tuh udah nggak 10% lagi, tapi 12,5%. Dan itu critical chance yang menurut gue terbilang banyak ya. Kalau misalkan levelnya nanti di level yang maksimal aja. Ini tanpa item nih teman-teman ya. Ini tanpa item. Gue belum bikin item apapun. Critical chance yang bakal diberikan itu ada di 20%. Ini belum sama item yang kayak gue bilang tadi. Kalau misalkan dikasih sama item, let's say itemnya yang kayak Berserker's Fury, terus Wind Talker, terus mungkin gue tambahin lagi ke Great Dragon Spear karena dia punya critical chance. Ya teman-teman bisa lihat di sini critical chance-nya ada di 108%. Dan ini bisa terus meningkat gitu loh dengan damage yang nanti bisa kalian cari gitu loh. Entah mungkin dari item seperti Malefic Roar atau bahkan mungkin Endless Battle yang harganya dimurahin. Dan buff barunya adalah ketika dia ada di tembok dan dia menggunakan skill 2, ya kan. Buat sekarang dia nggak bakal pakai energinya lagi. Jadi gue bakal pakai energi gue dulu, ya kan. Nah, sisa energi gue segini. Ketika gue menggunakan skill 2, dia nggak bakal berkurang untuk energinya ketika turun dari tembok. Jadi jatuhnya ini buff yang oke lah, biar nanti kalau misalkan pengen montek pakai Link, elah. Itu kalian bisa dari naik tembok pakai skill 2, habis itu manfaatin pengurangan energinya Link yang di buff dan damage yang sedikit meningkat gitu loh. Karena dari yang maksimal 350 sekarang ada di 400 dan total physical attack-nya itu 50%. Jadi kalau kalian mau sakit pakai Link, ya kalian bikin item-item damage gitu loh. Dan seperti biasa ya sangat-sangat diwajarkan untuk bikin item-item yang seperti ini. Ya si Halberd, Great Dragon Spear, Corrosion juga ya silakan aja, tapi ya attack speed-nya itu dikurangin gitu loh buat sekarang teman-teman. Ada beberapa efek yang dihapus juga, yaitu adalah efek memulihkan HP saat menyerang lawan. Jadi ya kalau misalkan teman-teman ingat dulu, kalau misalkan pakai skill 2 Link itu kan apalagi ke hero ya, dia kan bakal nambahin darah gitu loh. Kayak ini buat sekarang, nah dia kalau misalkan punya item kayak Endless Battle doang. Dan kalau kalian nggak punya item kayak Endless Battle, dia nggak bakal nambahin darah dari skill 2-nya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kayak diwajibkan minimal punya Hasklaw atau Endless Battle di patch yang sekarang. Dan ini jatuhnya ya kabar yang bagus lah buat pengguna Assassin, terutama Link kan, karena kita udah jarang banget ngeliat Link, apalagi user Link pakai skin ini. Yang terakhir kali ya Bert, tonton lah Bert video ini Bert ya. Kali aja lu kangen main Link kan. Ya tapi ya oke lah, Link bener-bener totally di buff. Jadi ini bakal menjadi angin segar untuk pemain-pemain Assassin ketika kita ngomongin patch baru. Walaupun mungkin Link sekarang attack speednya bener-bener disunat kali ya gue bilangnya ya. Karena mereka bakal lebih fokus untuk Link nih ngasih damage itu tipenya yang burst damage, bukan yang attack speed gitu loh. Kalau yang gue lihat dari patch ini. Selanjutnya ada Julian yang sekarang setiap kali dia mengeluarkan skill, basic attack-nya bakal di-enhance. Lihat. Julian sekarang udah nggak perlu untuk ngeluarin 3 skill untuk dia bisa nge-enhance basic attack-nya. Dia modal keluarin 1 skill, itu udah keluar basic attack-nya, 2 skill dan 3 skill bakal lebih perfect lagi. Jadi tinggal mainin di durasinya aja kayaknya kalau gue lihat. Kalau misalkan cuma mainin 1 skill terus basic attack bisa, ya kan. Kalau misalkan mainin skill 2 untuk buying time sedikit bisa. Yang penting enhance basic attack-nya tetap ada. Dan enhance basic attack-nya ini lama banget loh. Ini berapa detik nih? 3 detik ada kali ya? Oh, gue baru baca ini 2 detik ya kan untuk enhance basic attack-nya. Tapi dengan enhance basic attack per 2 detik kayak gini aja tanpa skill enhance ya, ini udah oke sih menurut gue. Dan bonus magic powernya juga dikurangin jadi lebih balance. Julian oke, dan dia kayak dibuat sama Munton agar bisa farm lebih efisien di early game. Buat jadi jungler kah? Ya jadi jungler kayaknya oke sih, karena Julian seperti yang kita tahu dia tipikal hero yang cukup early game, cukup dominan. Dan dia bisa mengeluarkan ultimate-nya dalam 3 mode gitu loh. Karena kan enhance-nya kan sesuai dengan skill terakhir apa yang bakal dia gunakan. Jadi Julian
Nah, jadi opsi nggak ya kira-kira ya buat level MPL ya? Kalau menurut gue di rank game seharusnya bakal jadi opsi sih. Ini basic attack-nya enak banget soalnya. Tuh. Basic attack-nya enak banget, apalagi kalau dipadukan sama Starlium atau bahkan mungkin Feather of Heaven. Ini bakal mempermudah basic attack agar jauh lebih sakit ya jatuhnya ya. Coba kita tes ya. 500 enhance basic attack-nya. Wah, ini gila-gila aja cuy. Modal 2 item ya seginilah damage-nya. Silahkan dicoba di rank games ya untuk pemain-pemain Julian. Selanjutnya ada Hayabusa lagi nih di buff. Ini Hayabusa total-total udah di buff 3 kali. 3 kali termasuk juga dengan pengurangan energi dari ultimate-nya. Dan sekarang nggak cuma pengurangan untuk energi. Gue bakal mulai dari skill 1. Skill satunya jadi damage-nya ditingkatkan. Dan untuk ultimate-nya sekarang udah nggak make energi sama sekali. Dia cuma ada cooldown 50. Udah selesai. Ini menjadi poin plus dari Hayabusa. Apalagi kalau misalkan sekarang di penyesuaian barunya, dia kalau misalkan ultimate, dia bisa bareng retribution. Wah, ini bisa ada pencurian Lord dalam keadaan imun juga nih. Dia kayaknya mau ngadu sama Link sih jatuhnya kan. Ultimate, ultimate, retri. Karena kan dulu kan kita nggak bisa pakai retribution kalau kita lagi dalam keadaan ultimate gitu loh. Tapi buat sekarang Hayabusa jauh lebih dipermudah untuk penggunaan ultimate dan retributionnya. Jadi buat pengguna flame retribution kalian nggak harus banget untuk combo segala macam retri ulti gitu kan. Ini pas sambil ulti juga retrinya bisa dipakai soalnya. Hayabusa buff total. Karena hampir semua assassin mendapatkan buff ya otomatis counter assassinnya juga harus di buff dong. Saber skill 2-nya sekarang mungkin jaraknya jauh lebih pendek ya. Aduh, ini gua nggak tega sih ngelihatnya cuy. Skill 2-nya Saber cuma 1, tapi dash-nya dipersempit gitu loh untuk jaraknya ya kan. Jarak pergerakannya juga dikurangin banget, tapi untuk jarak basic attack-nya dia jauh lebih Jauh lebih jauh. Ya pokoknya intinya untuk Saber skill 2-nya emang penggunaan jaraknya dikurangin, tapi enhance basic attack-nya itu dijauhkan dan dimudahkan juga nih untuk jarak. Biar si Saber bisa ngekonekin basic attack-nya dia. Dan animasinya juga baru, teman-teman. Animasinya agak-agak sedikit bikin badannya Saber miring ya untuk ngejar, tapi seenggaknya kalian udah tahu gitu loh untuk lingkarannya. Dan untuk nangkep pakai skill 2-nya Saber ini jauh lebih mudah. Nah, walaupun skill 2-nya disunat ya kan, tapi ultimate-nya ternyata dijauhin. Lihat jarak segini bisa ultimate Saber. Ini bakal mempermudah kalau misalkan kita mau main ambush di sini gitu kan. Kalau misalkan kita main ambush di sini, kita tinggal kayak gini aja. Tuh, udah pasti kena soalnya. Siapapun yang lewat sini pasti bakal hilang teman-teman. Atau bahkan di rumput ini. Ya Saber juga bener-bener di buff parah sih ini jatuhnya. Walaupun mungkin secara skill 2-nya ya, dia jaraknya dikurangin. Tapi ya seenggaknya cooldown-nya pun oke lah untuk dijadikan 7 detik aja. Daripada 12 detik kan kelamaan tuh. Walaupun jaraknya dikurangin, tapi balancing untuk skill 2-nya not bad menurut gua. Karena enhance basic attack-nya juga visualnya bagus buat sekarang. Selanjutnya ada Lolita teman-teman yang mengalami buff yang menurut gua buffnya luar biasa sih. Tapi gue bakal mulai dari iseng-isengnya gue waktu itu ya. Iseng-isengnya gue waktu itu adalah gue bilang gimana kalau seandainya Lolita ini dapetin buff, setiap kali dia ngeluarin skill dia bakal nambahin shield. Dan ternyata diimplementasikan dong, ya kan. Kalau kita ngomongin shield, semua skill yang bakal diberikan sama Lolita dia ngasih efek shield. Dan regennya juga menurut gue sangat-sangat luar biasa. Gue bakal hilangin dulu untuk item-itemnya ya, untuk visualisasi yang lebih jelas. Ini shield, ini shield, ini shield, semuanya shield. Dan connecting sama pasifnya Lolita juga untuk tetap mendapatkan regen dalam bentuk shield absorption. Jadi ya udah pasti ini full buff buat Lolita. Tapi penyesuaian atribut kayak penambahan physical defense, magic defense itu udah standarnya tank sekarang. Pokoknya semua tank tuh dapetin status yang sama untuk pertumbuhan physical dan magic defense. Cuma menurut gua ketika pasif barunya ini loh, pasif barunya menurut gua sangat-sangat oke. Dia bakal dapetin shield ketika dia mengeluarkan skill. Dan shieldnya ini ternyata connecting juga sama teman-temannya. Jadi kalau misalkan gue ngeluarin skill, teman-teman gue juga nambahin shield. Wah, ini dia nih yang gue butuhkan nih. Lolita dengan efek shield yang gak bakal berhenti. Karena setiap kali dia mengeluarkan skill, temennya bakal dapetin shield terus. Lihat tuh, shield lagi, shield lagi, shield lagi. Ayo, welcome back Lolita, hero setup ya. Penggunaan mananya juga udah dikurangin untuk skill 1. Dan juga cooldown dari skill 2 nya juga jauh lebih dipersingkat. Apalagi untuk cooldown skill 2-nya ya, jatuhnya ini lebih sering untuk digunakan gitu loh. Karena angkanya juga lumayan untuk penurunannya gitu. Shieldnya oke sih, shieldnya serem teman-teman. Tuh, ya kan, lumayan ada shield.
pakai skill, ada shield lagi. Ini bakal ngebuat harusnya Lolita perlahan-lahan naik sih sebagai opsi tanker. Even ultimate dia tetap nambahin shield. Tuh. Skill apapun dia nambahin shield. Ada Jawhead juga teman-teman yang mengalami adjustment. Kita bakal mulai dari pasifnya. Ini mana untuk sebelumnya setiap stack dari Jawhead ini, ya kan, dia bakal nambahin basic attack. Tapi buat sekarang gak cuma itu teman-teman. Karena stacknya Jawhead ini juga bakal meningkatkan semua damage yang diberikan oleh teman-teman kita ke dalam tubuh target senilai 1%. Wah, ini jatuhnya kayak focusing mark, ya kan? Emblem support yang tanda panah. Kalian mungkin taunya emblem support tanda panah, ya kan, buat gambarnya. Nah, focusing mark tapi versi hero. Karena pertumbuhan atau bonus damage yang bisa diterima oleh temennya Jawhead itu 1%. Dan ini kayak mengubah sedikit kalau Jawhead ini bisa jadi roamer juga teman-teman. Apalagi untuk penyesuaian skill 2-nya, shieldnya ini bakal start dari 250 sampai dengan 600. Sekarang shieldnya untuk skill 2 bakal startnya dari 375 sampai 1000. Jadi kalau di level maksimal dan skill 2-nya kita upgrade terus, shieldnya luar biasa banyak teman-teman. Ini udah jadi apa ya? Udah jadi tanda-tanda kalau Jawhead roamer bisa balik lagi ke Land of Dawn. Jadi nggak cuma yang kayak Lolita yang mendapatkan buff, Jawhead juga shieldnya di buff abis-abisan. Apalagi untuk pertambahan shieldnya itu tidak berdasarkan physical attack, karena dari awal dia shieldnya udah banyak, udah 1000 gitu loh. Jadi tinggal bikin item-item mungkin kayak Oracle untuk nambahin shield dan sejenisnya. Selanjutnya ada glue teman-teman. Jadi glue ini gameplaynya sih yang berubah ya. Untuk penyesuaian atribut kayak yang tadi gue bilang, untuk physical defense, magic defense sudah pasti semua tanker ya, semua hero tanker rata-rata itu bakal meningkat, dan meningkatnya lumayan drastis dari 4,2 jadi 7,2 untuk physical, magicnya dari 2,5 jadi 4. Dan untuk glue sekarang dia nggak bakal dapetin regen. Semisal dia nginjek si Gu, ini kan Gu namanya, ya kan? Dia ngelemparin Gu, dan kalau connect sama glue dia nggak nambahin darah sama sekali. Even itu minion dia nggak nambahin darah sama sekali. Tapi kalau misalkan connectnya ke hero, teman-teman, connectnya ke hero kayak gini, dia bakal nambahin darah 6%. Ini jatuhnya sebenarnya glue bukan buff sih, tapi gua rasa ini jatuhnya nerf. Karena ya sekarang kalau buat manfaatin combo regen darahnya glue ya kita harus main yang hero-nya di dalam lingkaran dari si glue-nya kayak gini contohnya tuh, kayak gitu. Dan ini jatuhnya menurut gua nerf secara nggak langsung sih. Ya walaupun tulisannya buff ya teman-teman ya, tapi ya kalau nggak nempel nggak dapat regen. Dan itu berlaku hanya untuk hero aja teman-teman. Jadi jatuhnya glue ya udah langsung bisa gue simpulin dia kena nerf dari skill satunya. Walaupun persenan darah yang dihasilkan itu jauh lebih banyak ya kan, karena kalau connect ke hero regennya tuh 6%. Tapi sebelumnya kalau glue nempel kayak gini aja darahnya nambah 3% teman-teman. Untuk ultimate-nya pada intinya teman-teman ya, pada intinya untuk ultimate-nya itu damage saat menempel itu bakal mengikuti total HP dari lawannya. Jadi kalau misalkan si glue ini ngegendong hero-hero tanker jungler, ya dia bakal jadi poin plus di sini karena dia tuh bakal ngasih damage sesuai dengan 3% dari total HP yang dimiliki sama lawan kalian. Ya, kalau gua rasa sih ini nerf ya teman-teman ya, karena ya walaupun tulisannya buff atau sejenisnya ya, tapi kalau misalkan tuh lihat dia nggak dapetin regen. Tuh harus kayak gitu dulu tuh. Harus ada skill 2-nya dulu baru dia bisa mainin skill satunya. Ya atau gameplaynya yang diubah. Mungkin kalau misalkan emang teman-teman merasa ada gameplay glue yang baru dan lebih efisien, silahkan coba gitu loh. Karena lihat tuh, damage-nya intinya lebih sakit untuk ultimate-nya, tapi regen HP-nya gua rasa berkurang drastis. Untuk beberapa hero selanjutnya mungkin akan sedikit lebih singkat teman-teman, termasuk Mia, yang dimana untuk jaraknya Mia tuh ditingkatkan dari 4,6 jadi 4,8. Dan untuk damage dari skill 2-nya itu meningkat, walaupun pengurangan anak panahnya jauh lebih sedikit. Yang sebelumnya tuh 8 anak panah keluarnya, pecakannya. Sekarang cuma 6 anak panah gitu loh. Dan ini damage-nya meningkat. Jadi lebih ada sedikit fungsional lah untuk skill 2-nya, nggak cuma immobilize, tapi untuk ngedamage ke lawan dan juga tentunya untuk ngelakuin clear wave juga bisa. Harusnya possible sih dengan angka segini. Angkanya lumayan soalnya teman-teman. Selain Mia, Layla juga mendapatkan buff, yaitu adalah mengurangi jeda untuk skill aktif dari skill 1. Terus ada pengurangan mana juga yang didapatkan dari skill satunya. Jauh lebih hemat untuk penggunaan skillnya. Skill 2-nya juga pengurangan mana. Jadi lebih bisa nge-spam di laning dan lebih bisa manfaatin skill untuk farming. Karakter utama Mobile Legends Bang Bang di buff juga. Skill 1, skill 2 untuk penggunaan mananya itu dikurangi.
Dan untuk ultimate-nya yang paling gue suka, ultimate-nya ini sebenarnya di buff, bukan cuma di adjust. Karena sebelumnya kan kalau kita mutusin tali kayak gini nih, ya kan, itu ada pengurangan cooldown dari ultimate-nya Nathan. Tapi buat sekarang dia nggak punya lagi pengurangan cooldown, yang menandakan kalau berada di level maksimal dan nanti cooldownnya itu udah di level 12, dia benar-benar singkat untuk penggunaan entropinya. Jadi sekarang Nathan jauh lebih optimal untuk escape karena ultimate cooldownnya jauh lebih singkat, teman-teman. Kari juga mendapatkan sedikit adjustment, terutama untuk nerf di skill 2-nya. Jadi skill 2-nya cooldownnya dilamain biar Kari ini escape skillnya nggak cepet-cepet banget lah ya. Ini make sense lah balancingnya untuk skill 2-nya. Jadi nggak ada masalah lah jatuhnya untuk penambahan cooldown dari skill 2. Masih ada beberapa item yang mungkin bisa dioptimalkan atau dioptimasikan untuk Kari cooldown reduction. Dan untuk ultimate ada penyesuaian di mana untuk rasio dari basic attack-nya ini bakal mengikuti item basic attack. Jadi buat sekarang harusnya Kari bakal lebih fokus untuk item-item full attack speed agar nanti penggunaan dari ultimate-nya jauh lebih dominan. Dan hal tersebut yang mungkin bakal jadi power loh untuk Kari itu sendiri di late game. Ya, pembedanya ya di sini attack speed-nya ini lebih cepat dia tuh. Attack speed keduanya lebih tepatnya. Jadi dia ngedamage tuh lebih gampang daripada di patch sebelumnya ketika dia menggunakan ultimate. Tuh lihat. Nge-trigger pasifnya juga jauh lebih gampang jadinya. Oke. Kari oke lah buat adjustmentnya. Next ada Minotaur, teman-teman. Jadi Minotaur ini ya lagi-lagi karena dia tank, pertumbuhan statusnya, penyesuaian atributnya itu meningkat. Tapi yang paling terpenting menurut gue adalah gue pengen ngasih contoh untuk penggunaan skill 2 pas dia lagi mode biasa sama mode rage. Jadi kalau mode rage dia tuh bakal nerima heal sesuai dengan damage yang dia terima. Contohnya kayak gini, teman-teman ya. Oke, gue bakal nerima damage yang banyak. Terus gue heal 446. Dibandingkan dengan kalau misalkan gue mainin heal biasa aja, ini healnya nggak bakal seoptimal itu, teman-teman. Jadi buat sekarang damage yang diterima oleh Minotaur ketika dia menggunakan motivation roar tapi dalam keadaan rage atau dalam keadaan setelah menggunakan ultimate, dia bakal menerima heal itu sesuai dengan damage yang dia terima gitu loh. Kayak gini posisinya 407, ya udah 407 berarti yang bakal diterima. Kayak gini 403, ya udah 403 yang diterima gitu teman-teman. Jadi semakin banyak physical damage persenan yang mungkin bisa didapatkan, ya kan, dari lawan, terutama dari basic attack-nya lawan nih, dia bakal lebih gampang buat nge-heal. Ini kayaknya buat tipikal-tipikal hero main counter setup ya jadinya Minotaur ya. Tuh. Dong, Zilong basic attack gue dong. Zilong, mati dong gue. Ya pokoknya kalau semakin banyak basic attack yang didapatkan oleh Minotaur ketika dia menggunakan ultimate-nya, dia nge-heal-nya jauh lebih optimal. Ngubah gameplay sedikit aja sih teman-teman, kayak biasanya kan Minotaur abis pakai ultimate pasti pencet skill 2 gitu loh. Nah buat sekarang lu nggak apa-apa mencet ultimate-nya dulu, tapi jangan buru-buru buat mencet skill 2-nya gitu loh. Nah, karena penggunaan skill 2-nya ini sesuai dengan basic attack. Gitu teman-teman. Ya, ada gambaran lah harusnya buat kalian ketika menggunakan Minotaur. Dan efek slow untuk ultimate-nya itu dikurangin di 2 hantaman pertama dari yang sebelumnya 70%, sekarang jadi 40% aja. Minotaur lagi-lagi efeknya dikurangin untuk ultimate-nya, tapi untuk knock up airborne-nya masih ada kok. Matilda juga mendapatkan adjustment. Yang pertama udah pasti skill 2-nya ya. Shield-nya berkurang, shield dasarnya itu berkurang. Jadi kalau misalkan kalian mau shield-nya lebih optimal atau lebih banyak, itu kalian bisa bikin item magic damage. Karena kan penambahan shield dari Matilda ini, itu dia bakal mengikuti dari efek magic damage. Kayak sekarang nih, contohnya ya, 14 shield-nya, ya kan. Kalau gue beli item magic damage, mungkin minimal buku aja kali ya, buku paling gampang. Sekarang shieldnya bertambah dari yang sebelumnya 14 jadi 104 gitu loh teman-teman. Jadi buat kalian kalau mau shieldnya lebih optimal, kalian mungkin bisa menggunakan cara seperti ini. Dan untuk next ada ultimate-nya, yang dimana ultimate-nya kalau nabrak ke hero lawan itu cooldown-nya akan ada pengurangan sedikit. Nah sebelumnya kalau misalkan kita contohin ya, kalau misalkan kita nggak nabrak nih, kita langsung escape intinya, set kayak gini. Lihat cooldownnya jadi 43 detik. Tapi kalau kita nabrak, ya kan, kalau kita skill tabraknya kayak gini, nah dia bakal berkurang sampai 25 detikan. Dan buat sekarang menurut gua jadinya ini nerf buat Matilda. Kenapa? Karena kayak lu dituntut untuk skill 2-nya tuh minimal ngasih efek knock up airborne ke musuh. Kalau enggak, lu susah buat pakai ultimate lagi. Sementara sebelumnya kan kalau misalkan nabrak nggak nabrak, ya cooldownnya tetap di 20 detikan.
Dan ini menurut gue nerf yang lumayan balance biar Matilda tuh nggak semena-mena untuk pakai ultimate, ya kan? Nah pas nggak kena target dia bisa escape kayak gini. Ini gampang banget soalnya buat escape. Dan dia bisa pakai ultimate-nya lagi untuk nyerang. Sementara kalau misalkan Matilda nggak nabrak posisinya kayak gini, cooldownnya jauh lebih lama dibandingkan dengan Matilda yang nabrak, teman-teman. Kalau Matilda yang nabrak, ya kan, tuh dia cooldownnya jauh lebih singkat. Di saat hampir semua assassin tuh dapetin buff ya, Joy doang loh yang kena nerf. Karena sekarang ultimate-nya udah nggak mengandung efek anti crowd control atau imun terhadap crowd control. Sekarang Joy cuma punya efek kebal terhadap efek slow. Jadi dia tetap bisa dikasih efek stun untuk Joy ketika lagi ultimate. Nah cuma sekarang penggunaan damage dari ultimate-nya itu nggak berkurang lagi selama 8 kali. Jatuhnya sekarang damage-nya tuh bener-bener stabil. Kalau misalkan keluar ultimate, damage-nya berapa? Ya dia nggak nambah gitu loh teman-teman. Jadi ultimate-nya tuh bener-bener stay damage-nya, nggak berkurang sama sekali. Dan ini mungkin poin plusnya dari Joy ya. Dia ya oke gitu loh sebagai damage dealer, tapi dia nggak imun. Tuh, damage yang diberikan terus konstan 239 terus sampai habis. Dan damage-nya pun dikurangin sedikit. Jadi Joy gua rasa ini brutal nerf. Ya sebenarnya powernya Joy itu kan kalau dia ngedash 4 kali dia imun gitu loh ultimate-nya. Tapi buat sekarang enggak. Dia cuma imun terhadap efek slow. Kalau dikasih efek stun ya berhenti gerakannya, tapi tidak dengan ultimate-nya ya. Ultimate-nya tetap nyetrum kok teman-teman. Yang berhenti gerakannya doang ya teman-teman ya, tapi ultimate-nya tetap nyala, tetap nyetrum kok. Ruby juga mengalami nerf dari statusnya yang sebelumnya spell fam dasarnya dia itu 10%. Sekarang dia cuma punya spell fam 5% untuk spell fam dasarnya ya. Dan ada pengurangan di efek slow untuk skill satunya yang sebelumnya 2 detik, sekarang cuma jadi 1 detik. Nah, Ruby totally nerf teman-teman. Tigreal juga mendapatkan penambahan status seperti biasa pokoknya teman-teman ya. Semua tanker hampir sama rata. Penumbuhan untuk physical defense-nya meningkat, penumbuhan untuk magic defense-nya juga meningkat. Tapi untuk Tigreal special mention ultimate-nya sekarang di nerf. Jadi total duration stun-nya itu cuma 1,8 detik dengan menggunakan ultimate dari Tigreal. Sebelumnya kan total durasi stun effect-nya tuh 2 kali gerakan ini kan, 2 kali motion, 2,5 detik. Sekarang jauh lebih singkat jadi 1,8 detik. Dan setelah itu bisa keluar dari ultimate-nya Tigreal. Ya nerfnya lumayan ngaruh lah harusnya teman-teman. 0,7 detik soalnya kan total nerfnya. Jadi menurut gue ya ini tetap jadi opsi, oke lah Tigreal 1,8 detik. Cuma jatuhnya ini durasi stun-nya itu mirip sama Grok nabrak tembok aja teman-teman. Itu aja yang spesial dari Tigreal sekarang. Melissa, padahal baru dapat skin kemarin. Tapi ternyata dia mengalami nerf yang menurut gue cukup signifikan. Jadi buat skill 2-nya, walaupun skill 2-nya connect ke banyak hero, tapi kalau misalkan basic attack-nya nggak ada target, efek Muddles-nya dia nggak bakal keluar teman-teman. Dan makanya kalau misalkan di posisi kayak sekarang, ya jadinya mau nggak mau Melissa harus ngehit gitu loh. Target dia, baru damage-nya connect atau Muddles-nya tuh ngasih damage. Kalau misalkan bonekanya kelempar doang connect tapi basic attack-nya nggak kena siapa-siapa atau kena angin, dia nggak bisa nyerang dan nggak bisa ngedeal damage ke siapapun. Carmilla sebagai tanker juga, dia sebagai tanker atau support, penambahan status sudah pasti ya kan, pertambahan status per level untuk dia physical defense dan magic defense-nya udah pasti masuk ke dalam rentetan buff. Tapi yang paling penting adalah skill satunya dari Carmilla dapetin buff yang lumayan oke karena sesuai dengan lingkaran dari basic attack-nya Carmilla, skill satunya bakal connect dengan jarak se-basic attack-nya Carmilla. Jadi kalau misalkan dia mukul, udah pasti skill satunya kena ke musuhnya. Dan sekarang untuk penyesuaian dari skill 3-nya yang mendapatkan buff juga, slow effect dari ultimate-nya Carmilla meningkat dari 15% jadi 30%, kayak balik settingan pabrik. Harusnya Carmilla bisa jadi opsi buat sekarang, apalagi kita berada di transisi nih, era-era dari yang tanker jungler ke assassin jungler. Harusnya area of effect-nya bakal bener-bener kebantu kalau emang Carmilla bisa dioptimalkan di patch terbaru kali ini. Apalagi skill satunya sih, gue suka banget skill satunya karena dia bakal menyesuaikan dengan basic attack untuk animasi dari casting skill-nya. Selanjutnya ada Lunox. Nah, Lunox ini juga mendapatkan sedikit adjustment teman-teman, yaitu adalah penyesuaian pasifnya. Jadi rasio convert antara Magic Planet dan juga Spell Fam-nya yang sebelumnya 100% sekarang cuma jadi 50% aja teman-teman. Gue kasih contoh di sini. Buat sekarang Spell Fam dan Magic Planet-nya 0, Spell Fam-nya 6%. Gue bakal tambahin satu item Magic Penetration yang dimana Magic Planet-nya kan jadi 40 nih. Tapi kalau kita convert, nah dia cuma jadi 20% doang teman-teman. Jadi disisain nih buat pengurangan dari Magic Penetration dan Spell Fam-nya. Jauh lebih bisa bikin balance, tapi seenggaknya nggak yang OP-OP banget lah. Untuk
abuse penggunaan dari Spellvamp dan juga Magic Penetration. Karena ketika di convert jadi penetration, dia pun nggak 70% di sini posisinya atau 60%, tapi 53% teman-teman. Nggak lebih dari 50% pertukaran antara Spellvamp dan juga penggunaan dari Chaotic Order-nya pas dia mau main penetration. Lunox jauh lebih balance juga antara pasif dan juga connecting dengan penyesuaian dari skill satunya. Yang dimana penggunaan mananya itu kayak lebih dibikin hemat aja lah intinya di early game, dan di late game juga nggak boros-boros banget teman-teman. Dan sekarang yang paling terbaru adalah dari ultimate-nya. Karena ultimate-nya ketika berada dalam mode order, dia bakal memperoleh 30% movement speed tambahan di saat Lunox menjadi warna kuning. Kalau bahasa komunitasnya kan kuning kayak gitu kan. Ya, jadi ini akan mempermudah Lunox untuk melakukan skill escape ketika dia memiliki Order Brilliance. Ya kan? Langsung mundur dia. Dan dengan adjustment seperti ini gua rasa ya balancing buat mid laner aja, biar ada opsi lain teman-teman selain mungkin mid laner yang udah laku sekarang. Selain Lunox, akhirnya Yves di buff juga untuk skill satunya. Dia sekarang udah nggak ada lagi tuh damage di tengah-tengah. Pokoknya siapapun yang kena Yves skill satunya, damage-nya sama. Damage-nya pun tinggi. Udah ditingkatkan base damage-nya dari yang awalnya 200 sampai 400, sekarang 350 sampai 600. Dan persenan magic power-nya juga lebih tinggi dari yang sebelumnya 80%, sekarang jadi 140%. Cooldown-nya juga singkat dari yang sebelumnya 6 detik. Ya kan? Untuk di early game, sekarang cuma 5 detik di early game. Yves totally di buff. Hero-hero high ground bener-bener dapetin buffnya kembali ya akhirnya ya. Tapi yang paling penting menurut gue Yves skill satunya sih, iya. Dia jadi clear wave-nya bisa lebih cepat tanpa harus mikirin kayak skill satunya harus di tengah. Enggak harus. Sekarang skill satu dimanapun dia damage-nya pun sama. Damage-nya benar-benar sesuai dengan item yang bakal dia pilih gitu loh. Lunox udah, Yves udah, nggak adil kalau misalkan Varsha juga nggak di buff. Ya, hero high ground benar-benar di buff total secara damage. Ingat damage ya teman-teman ya, bukan efek. Skill 2-nya untuk Varsha sekarang damage-nya jauh lebih optimal. Buat nge-clear jauh lebih cepat. Karena sebelumnya damage dasarnya itu di 425 sampai dengan 650. Sekarang damage dasarnya start dari 525 sampai 700. Bayangin tuh 700. Buat tipikal hero kayak Varsha yang early game-nya rotasinya cepat. Clear wave juga cuma modal 2 skill. Dan ini akan sangat-sangat mempermudah Varsha untuk join team fight dan menjadi salah satu damage dealer yang nantinya akan dioptimalkan untuk tim ketika ada turtle team fight. Ini bakal jadi meta high ground kah balik lagi? Atau gimana menurut kalian teman-teman? Ini sebenarnya buff yang menurut gue paling singkat dan paling gampang untuk diimplementasikan contohnya. Jadi sekarang kalau Khalid ya kan, ketika dia mengeluarkan basic attack itu kayak ada pengurangan jeda. Kalau misalkan dia bisa ngelakuin basic attack lagi nextnya. Jadi kayak lebih gampang aja buat ngelakuin serangan dengan menggunakan Khalid. Sekarang tuh kayak nggak perlu nunggu kayak ada animasi terus pelan dulu baru dia bisa basic attack lagi atau ngeluarin skill lagi. Sekarang tuh kayak dipermudah oleh Mountain dengan buff ini tuh. Dia bisa ngagetin lawannya pakai pasif, skill 1, pasif lagi habis itu. Khalid di buff. Dan tibalah kita ke custom room terakhir, karena setelah ini buff atau penambahan status yang akan gue jelaskan gampang banget, singkat banget, dan kayaknya nggak perlu masuk ke custom room untuk menjelaskannya teman-teman. Untuk Alucard, ultimate-nya bakal ada pengurangan jeda untuk animation castingnya. Jadi setelah dia menggunakan ultimate, dia bisa langsung basic attack, atau setelah dia mengeluarkan ultimate, dia bisa langsung mainin skillnya tuh. Terus ini buff yang paling gue tunggu. Karena ketika meta assassin di buff abis-abisan, Alucard dengan satu buff aja, ini udah menandakan kalau ya silakan pick assassin, tapi udah ada Alucardnya juga, udah ada penangkalnya juga gitu loh untuk meta assassin jungler. Dan menurut gua Alucard hero yang cukup early game, dia bukan hero yang tipenya scaling atau butuh item atau butuh level-level tertentu untuk bisa mendapatkan power spike-nya. Alucard level 4, angkat pedang, bikin musuh sekarat, selesai. Sekaligus mempermudah pekerjaan editor gue juga teman-teman. Jadi ya tadi kan list hero-nya udah sempat gue bahas tuh, mulai dari Cheat sampai dengan Alucard. Nah, Alucard tuh sampai sini nih. Sisanya kayak yang gue bilang teman-teman. Jadi kayak nggak perlu ada visualisasi yang jelas. Kenapa? Contohnya kayak Elise. Dia di buff.
dia pemulihan mananya setiap detik bakal meningkat dari 1,5% jadi 3%, dan dia nggak perlu ada di samping musuh untuk mendapatkan mana efek tersebut. Kenapa pemulihan mananya ini ditingkatkan? Menurut gua kesimpulannya karena emang di part 2 nanti bakal dijelaskan kalau purple buff sekarang tuh berkurang efeknya. Yang dimana sebelumnya pengurangan mananya ada di angka 60%, sekarang pengurangan mana dengan menggunakan purple buff itu cuma 40%, makanya Alice di buff pasifnya teman-teman. Begitu juga dengan Karina, yang dimana Karina ini mendapatkan pengurangan mana dari skill 1 dan juga skill keduanya. Lancelot juga di buff, tapi hanya untuk pengurangan mana dari skill 1 dan skill keduanya. Roger juga mendapatkan buff teman-teman, yaitu adalah penyesuaian skill satunya ketika dalam keadaan human manusia atau serigala wolf. Itu pengurangan mananya dari semua skillnya bakal benar-benar dikurangi dari 50 sampai dengan 100. Pengurangan mana semuanya teman-teman untuk damage dealer. Fanny juga mendapatkan pengurangan energi, mungkin sama kayak Hayabusa, cuma bedanya kalau Hayabusa kan sampai 0 tuh. Kalau Fanny, pengurangan energi skill keduanya menurut gue cukup masif. Dari yang sebelumnya 17 sampai dengan 12, sekarang cuma jadi 16 sampai dengan 11. Dan untuk penggunaan ultimate cutthroat-nya, ini dari 20 sampai 15, buff yang luar biasa. Bane juga sebagai fighter, dia mengalami adjustment untuk penggunaan mana dari skill 1 dan skill 2-nya. Amon juga sama, ada pengurangan mana untuk penggunaan skill 1 dan juga penggunaan skill keduanya. Gusion, adiknya Amon, kebetulan juga mendapatkan buff. Ya sama, buffnya juga pengurangan mana untuk penggunaan skill 1 dan juga skill keduanya. Harley juga sama, skill 2-nya bisa lebih di spam karena penggunaan mananya jauh lebih hemat. Yi Xunshin juga sama, panah untuk skill keduanya atau pedang untuk skill keduanya mananya bisa lebih di spam karena mananya dari yang sebelumnya 85 sampai dengan 110 sekarang cuma jadi 60 sampai dengan 85. Selena juga mendapatkan buff, yaitu adalah dari penggunaan mananya juga dari skill 1 atau bahkan skill 2, dan ini kayaknya nggak dibatasi untuk yang mode Abyss atau mode Elf. Jadi kayaknya dua-duanya bakal mendapatkan pengurangan mana yang sama teman-teman. Jauh lebih hemat untuk Selena. Hero gua akhirnya dapetin buff juga, tapi ya gua nggak begitu senang-senang banget karena ya penyesuaian skillnya cuma pengurangan mana untuk skill 1 dan pengurangan penggunaan mana cost untuk skill 2. Dan beda buat beberapa tanker. Kalau buat Akai, jatuhnya nggak cuma untuk pengurangan mana di skill 1 dan skill 2, tapi juga penyesuaian atribut. Karena hampir semua tanker bakal mendapatkan perubahan status yang sama, yaitu adalah penyesuaian atribut pertumbuhan physical defense per level dari yang sebelumnya berapa jadi berapa. Dan sekarang teman-teman bisa lihat pertumbuhan magic defense-nya juga selalu balance di 4. Esmeralda juga mendapatkan buff yang sama kayak Akai, untuk penyesuaian atributnya akan meningkat, pertumbuhan magic defense-nya ada di 4. Untuk penyesuaian skillnya akan ada pengurangan mana untuk skill 1 dan juga skill keduanya. Jadi lebih hemat untuk penggunaan mana. Hylos juga sama, dapetin physical defense yang tinggi dan juga magic defense-nya ada di 4 untuk per levelnya, pertumbuhan dari peningkatan level Hylos. Dan hampir semua hero-hero tanker. Untuk penggunaan mana di skill 2-nya juga dikurangin. Uranus juga sama untuk penyesuaian atributnya, cuma Uranus nggak ada pengurangan untuk mana cost karena dia mana cost-nya udah hemat. Apa yang mau dikurangin dari Uranus ya kan? Uranus aja modal basic common emblem udah nggak perlu beli buku gitu loh. Dia tinggal mainin item-item cooldown reduction. Tapi untuk lagi-lagi ya, untuk penyesuaian atribut, kayaknya Uranus ini yang pertumbuhan magic defense-nya paling kecil. Karena di saat semua hero tanker itu 4 statusnya, Uranus cuma 2,5. Johnson juga sama kayak hero-hero tanker lain, mendapatkan pertumbuhan physical defense dan juga magic defense. Franco juga mendapatkan hal yang serupa, yaitu adalah penyesuaian atribut dari physical defense dan juga magic defense untuk growth per levelnya. Terisla juga sama, mendapatkan pertambahan dari status physical defense dan magic defense. Cuma bedanya buat sekarang role-nya Terisla ditambahin, gak cuma fighter tapi fighter dan juga tank. Hilda ya sama, hero tanker pokoknya sama teman-teman, semuanya menambahkan pertumbuhan magic defense dan juga pertumbuhan physical defense. Jadi buat teman-teman silahkan cek sendiri. Ada Grok ya kan tuh sama angkanya. Kufra juga sama angkanya kayak Grok. Atlas juga sama untuk pertumbuhannya. Cuma bedanya buat edit ini ada sedikit penambahan untuk skill ketiganya atau ultimate-nya, yang dimana presentasi hybrid defense akan dikonversi menjadi magic power. Jadi untuk ultimate-nya edit, kalau misalkan punya hybrid defense yang lebih tinggi, otomatis membuat skill ultimate-nya jauh lebih sakit juga untuk dilontarkan. Balearic juga sama, pertumbuhan physical defense, pertumbuhan magic defense-nya ditingkatkan. Gatot Kaca juga sama, ya kan, standar magic defense sekarang meningkat semuanya jadi 4, dan untuk physical defense per levelnya bakal di 6,4. Barats, Fredrin, Baxia, ini komedi sih. Jadi ketika semua hero-hero assassin di buff, ya hero-hero tanker juga harus di buff dong biar balancing. Jadi
Untuk pertumbuhan physical defense-nya Barats ada di 6, Fredrin pertumbuhan physical defense-nya ada di 6, dan begitu juga dengan Baxia, ya kan, dia ada di angka 5,8. Dan itu menjadi penutup untuk part 1 dari Hero Adjustment yang ada di Mobile Legends Bang Bang untuk pertanggal 24 April 2024. Mana nih menurut teman-teman yang buff-nya tuh paling berasa banget, buff-nya paling penting? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau dari versi gua paling suka buff-nya Lolita. Jujur ini bakal bener-bener membuat teman-teman tuh jadi punya shield yang terus-terusan bisa aktif, tergantung sama skill dari Lolitanya sendiri. Dan Lolita harusnya bakal jadi hero support babysit yang oke untuk digunakan, apalagi ketika kita membawakan hero-hero assassin atau damage dealer jungler. Nah, buat di part 2 kita bakal lebih fokus sama gameplay, penyesuaian purple buff, dan juga hal-hal yang terkait dengan perubahan status untuk item-item defense. Bakal seperti apa nantinya video untuk part 2? Kayaknya mungkin menurut gue kalau bisa gue simpulkan dari sekarang bakal lebih singkat. Dan kayaknya bakal lebih ada gambaran buat teman-teman nantinya bakal bermain seperti apa di Land of Dawn. Apakah dengan menggunakan assassin jungler, apakah dengan fighter jungler. Tapi dengan part 1 ini gue bisa yakinkan kalau tank jungler emang gak sepenuhnya hilang. Tank jungler tetap bisa jadi opsi untuk sebuah tim, untuk sebuah draft, untuk sebuah permainan. Hanya saja timbul opsi baru untuk para pemain assassin-assassin yang ingin memaksimalkan atau mengoptimalkan hero-hero seperti yang ada di sini, list-list buff-nya. Dan itu dia penutup untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di part 2 teman-teman untuk patch terbaru di bulan April tanggal 24, 2024. See you on next video. Jangan lupa bahagia. Dadah.